Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Kawasan industri kian menegaskan posisi sebagai tulang punggung industrialisasi nasional di tengah upaya Indonesia mempercepat transformasi ekonomi. Hingga triwulan 3 2025, kawasan industri bersama para tenan di dalamnya menyumbang sekitar 9,44% terhadap produk domestik bruto nasional dan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Peran ini diperkuat oleh daya serap investasi yang telah menembus lebih dari 6.700 triliun rupiah serta penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Hal tersebut menjadikan kawasan industri bukan sekadar ruang produksi, tetapi simpul utama aktivitas ekonomi modern. Saat ini Indonesia memiliki 175 perusahaan di kawasan industri dengan total luas hampir 100.000 hektar. Namun, tingkat okupansi yang masih berada di kisaran 58% menunjukkan adanya ruang besar yang belum termanfaatkan secara optimal. Di satu sisi, angka ini mencerminkan potensi ekspansi industri manufaktur ke masa mendatang. Di sisi lain, kondisi tersebut juga mengindikasikan tantangan struktural yang harus segera dijawab, mulai dari kesiapan infrastruktur pendukung, efisiensi logistik, hingga kepastian regulasi dan perizinan. Memasuki tahun 2026, tantangan kawasan industri akan semakin kompleks seiring perubahan lanskap industri global. Tekanan biaya energi, tuntutan dekarbonisasi, serta pergeseran rantai pasok dunia pasca pandemi dan konflik geopolitik menuntut kawasan industri untuk bertransformasi secara lebih cepat. Investor tidak lagi sekadar mencari lahan dan utilitas dasar, tetapi juga kepastian pasokan energi, konektivitas digital, standar lingkungan, serta kemudahan integrasi dengan ekosistem industri hilir dan hulu. Disinilah pentingnya langkah pemerintah memperkuat kerangka regulasi melalui standar kawasan industri dan skema akreditasi yang mulai berlaku pada awal 2026. Standar ini diarahkan untuk mendorong kawasan industri menjadi lebih berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ke depan, kawasan industri juga dituntut untuk tidak hanya menjadi tempat beroperasinya pabrik, tetapi juga menjadi pusat inovasi, efisiensi energi, dan praktik industri hijau. Tanpa peningkatan kualitas pengelolaan, kawasan industri berisiko tertinggal dari negara pesaing di kawasan Asia Tenggara yang agresif menarik relokasi industri global. Selain aspek regulasi, Indonesia juga dihadapkan pada satu variabel krusial yang akan menentukan masa depan industri manufaktur nasional. Variabel itu adalah efisiensi biaya logistik yang masih menjadi beban berat bagi para investor. Tanpa perbaikan struktural pada biaya pengiriman dan distribusi barang, kawasan industri Indonesia akan tetap sulit bersaing dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Perbandingan biaya logistik antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya juga menunjukkan tantangan yang sangat nyata. Berdasarkan berbagai studi dan data terbaru hingga 2025, biaya logistik di Indonesia masih berada pada kisaran 14 hingga 24% dari PDB. Indonesia masih kalah efisien dibanding Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sebagai perbandingan, Malaysia sudah mampu menekan biaya logistiknya hingga 13% dari PDB. Sementara biaya logistik di Singapura hanya 8% dari PDB-nya, yang sekaligus menyamai rata-rata di negara maju. Perbedaan ini terjadi karena beberapa faktor struktural. Yang pertama adalah konektivitas antar kawasan industri dengan pelabuhan utama. Di Vietnam, banyak kawasan industri yang baru dibangun sangat dekat dengan dermaga Deepwater Port, sehingga biaya transportasi darat dapat dipangkas secara signifikan. Sementara di Indonesia, kemacetan di jalur logistik utama seperti jalur Pantura atau akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok masih menjadi masalah klasik yang menambah biaya operasional para tenan. Yang kedua adalah terkait dengan efisiensi pelabuhan atau dwelling time. Walaupun Indonesia telah melakukan digitalisasi melalui National Logistic Ecosystem, kecepatan bongkar muat dan proses kepabeanan di negara tetangga seringkali masih jauh lebih cepat dan transparan.
Selisih biaya logistik yang hanya beberapa persen saja sangat berarti bagi industri dengan margin tipis seperti elektronik atau tekstil. Investor global akan sangat teliti dalam menghitung biaya per unit barang sampai ke tangan konsumen akhir. Jika ongkos kirim dari kawasan industri di Indonesia menuju pasar global masih lebih mahal dibanding dari kawasan industri di Vietnam atau di Malaysia, maka Indonesia berisiko kehilangan potensi investasi raksasa. Oleh karena itu, integrasi infrastruktur di dalam dan di luar kawasan industri harus menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun 2026. Pemerataan kawasan industri juga sangat krusial untuk mendukung agenda pembangunan inklusif, sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi nasional pada satu wilayah. Tahun 2026 akan menjadi momentum penting untuk memastikan kawasan industri di luar Jawa benar-benar siap menampung investasi baru, terutama di sektor berbasis sumber daya alam dan industri pengolahan lanjutan. Kawasan industri juga dihadapkan pada tantangan integrasi dengan kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri bernilai tambah. Industri pengolahan mineral, kimia, kendaraan listrik, hingga energi terbarukan membutuhkan kawasan industri yang memiliki spesifikasi khusus, mulai dari akses energi besar hingga pengolahan limbah yang ketat. Tanpa perencanaan yang matang, pengembangan kawasan industri berisiko tidak selaras dengan kebutuhan industri di masa depan dan justru bakal menciptakan inefisiensi dalam jangka panjang. Di sisi lain, dinamika tenaga kerja juga menjadi isu strategis. Kebutuhan industri yang semakin berbasis pada teknologi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekitar kawasan industri. Tanpa dukungan pendidikan vokasi, pelatihan, dan kolaborasi dengan dunia pendidikan, kawasan industri akan kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Tantangan ini menjadi semakin relevan pada 2026 ketika industri manufaktur global bergerak menuju otomasi dan digitalisasi yang lebih dalam. Pendataan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus menjelang sensus ekonomi 2026 juga menjadi faktor kunci. Data yang akurat akan menentukan kualitas perumusan kebijakan industri ke depan, mulai dari penentuan insentif, pembangunan infrastruktur, hingga strategi pengembangan wilayah. Tanpa basis data yang kuat, potensi kawasan industri tidak akan sepenuhnya tercermin dalam kebijakan nasional, sehingga akan menghambat aktivitas intervensi pemerintah. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan investasi, kawasan industri jelas menjadi aset strategis nasional. Namun, besarnya peran tersebut harus diimbangi dengan pembenahan menyeluruh agar kawasan industri mampu menjawab tantangan 2026 dan seterusnya. Penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengelolaan, dan pemerataan wilayah, serta efisiensi logistik, juga kesiapan menghadapi transisi hijau, serta pengembangan sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian ekstra. Semua ini akan menjadi penentu apakah kawasan industri benar-benar mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendukung ambisi Indonesia menuju pertumbuhan tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.